Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari mata diklat pekerjaan dasar teknik mesin pada kompetensi dasar 3.5, mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan, dan 4.5, memodifikasi hasil penggunaan perkakas tangan. Nah anak-anak, apa sajakah alat-alat yang kita pergunakan pada mata diklat kita kali ini? Mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini diantaranya adalah 1. Mengidentifikasi macam-macam perkakas tangan, memahami fungsi perkakas tangan, menggunakan macam-macam perkakas tangan, dan seterusnya sampai di kelas 9 ini anak-anak ya. Ya. Pengertian perkakas tangan. Apakah perkakas tangan itu adalah peralatan yang penggunaannya tanpa bantuan tenaga mesin? Peralatan ini biasanya digunakan di bengkel kerja batu yang pada umumnya dilaksanakan di atas meja kerja. Dan sebelum melakukan pekerjaan dengan alat-alat perkakas tangan ini, terlebih dahulu diawali dengan penandaan atau melukis di atas benda kerja. Apa itu kegiatan penandaan? Adalah memberi tanda batas dan tanda ukuran pada bidang kerja sebelum dikerjakan. Nah, anak-anak, apa sajakah alat-alat perkakas tangan tersebut? 1. Mistar baja. Gunanya adalah apa? Mengukur dimensi benda, panjang, lebar, dan ukuran. Kemudian memeriksa kerataan bidang permukaan benda dan sebagai kedudukan setelah menarik garis kuning. Yang kedua adalah mistar gulung. Untuk apa itu mistar gulung? Adalah digunakan sama dengan mistar baja, hanya jangkauannya ini yang lebih panjang ya dari mistar baja. Berikutnya adalah penggores, digunakan untuk menarik garis-garis gambar pada bidang permukaan benda kerja. Kemudian juga layout atau pelabur untuk menghasilkan garis gambar yang jelas pada permukaan benda kerja. Nah, selanjutnya adalah macam-macam jangka. Yang pertama adalah jangka tusuk untuk membuat lingkaran pada permukaan benda kerja. Dan kemudian jangka bengkok untuk membantu pengukuran dimensi benda seperti ini. Selanjutnya adalah jangka garis. Ya, ini digunakan untuk menarik garis yang sejajar dengan tepi benda yang telah selesai kita kerjakan. Dan juga jangka tongkat. Ini adalah untuk membuat busur lingkaran dengan jangkauan yang lebih panjang daripada jangka yang garis ini. Siku, untuk apa saja kah? Memeriksa kesikuan sebuah bidang, ya ini, atau untuk menarik garis sejajar dari penandaan yang kita buat, dan memeriksa kerataan permukaan suatu benda yang telah kita kerjakan. Bevel protractor adalah satu set alat yang terdiri dari mistar baja, kemudian blok siku, kemudian bevel protractor, dan blok pencari titik pusat benda. Nah, bagaimanakah cara menggunakan bevel protractor? Nah, ini sudah digambarkan pada perataan ini adalah itu, kemudian ada cara mencari titik pusat suatu benda. Ya, bisa anak perhatikan di sini. Berikutnya adalah penitik. Tetapi sebelum melakukan penitikan, kita bahas dulu kacamata sebagai alat pelindung keamanan dari percikan benda kerja yang keras dan tajam atau chip dari benda kerja ya. Ini kacamata safety. Kemudian penitik. Apakah fungsi daripada penitik? Penitik adalah digunakan untuk menitik garis-garis gambar bila mana dia bersudut 90 derajat atau sebagai titik awal pusat pengambilan bila mana dia bersudut 90 derajat. Nah, berikutnya adalah stempel logam. Ini pahat tangan.
dan palu. Stempel logam digunakan untuk menandai huruf, angka, baik pada logam maupun non-logam. Kemudian paha tangan digunakan untuk memotong, meratakan permukaan dari logam tersebut. Sementara palu tentu saja untuk memberi efek pemukulan pada bidang benda kerja. Berikutnya adalah blok V, kemudian penggores dan meja perata. Apa gunanya blok V? Menjepit benda kerja yang berbentuk bulat. Ini. Kemudian meja perata untuk meletakkan benda-benda kerja dan alat-alat gambar yang memerlukan perataan yang baik ya. Kemudian blok penggores adalah untuk membuat garis penandaan yang tingginya sejajar terhadap ujung daripada blok penggores tersebut. Berikutnya kikir anak-anak. Apakah mengikir? Adalah mengikis sebagian permukaan dari benda kerja dengan alat kikir sehingga sesuai dengan rencana kerja, baik misalnya dibuat rata, cekung, atau yang lainnya. Nama-nama dari kikir itu apa? Bagian-bagian dari kikir. Anda lihat ini ada panjangnya adalah di sini, kemudian tangkainya ada di sini dan sebagainya ya. Anda perhatikan. Yang ini adalah merupakan bentuk-bentuk dari kikir mulai dari rata, segi empat, segitiga, bulat, setengah bulat, bujur sangkar maupun elips. Dan yang terakhir adalah tingkat kekasaran kikir yang dilihat dari banyaknya garis-garis di permukaan kikir pada tiap-tiap panjang dalam satuan inci kikir tersebut. Selanjutnya adalah ragum. Untuk apa ragum? Menjepit benda kerja yang akan dikerjakan. Bagaimana memilih tinggi ragum? Adalah seperti pada gambar. Siku kita tekuk, kemudian tangan kita mengepal, ujung siku kita letakkan di atas permukaan ragum, sementara kepala kanan sampai ke dagu kita. Kalau itu sesuai, berarti tinggi ragum telah terpasang sesuai dengan tinggi badan kita. Nah, memasang tinggi benda kerja pada ragum. Bagaimana memasang tinggi benda kerja? Permukaan benda kerja yang keluar dari ragum, mulut ragum tidak boleh terlalu tinggi atau diusahakan serendah mungkin ya. Kemudian posisi badan di muka ragum adalah berdiri tegak. Selanjutnya badan didorong ke depan dengan cara menekuk lutut yang kanan pada saat dia menyayat atau kikir ini menyayat dengan memberi tekanan tangan pada kikir. Kemudian posisi kaki di depan ragum, di mana kita mengumpamakan ragum kita tarik dari seluruh searah poros dari ragum tersebut, maka posisi kaki kiri membentuk sudut 30 derajat terhadap poros ragum ini dan kaki kanan 75 derajat. Intinya bagaimanakah bukaan kaki kita ini kita buat nyaman pada saat kita bekerja di muka ragum anak-anak. Kemudian posisi tangan di atas kikir. Tangan kanan memegang gagah kikir dengan ibu jari berada di atas gagah kikir, sementara tangan kiri rapat berada di ujung kikir seperti ini, ya. Bagaimanakah tekanan tangan pada kikir? Anak-anak lihat, ini adalah benda kerja berada di ujung kikir, kemudian ini berada di tengah kikir, dan ini berada di pangkal atau di awal kikiran. Pada ketiga posisi ini, kita harus pastikan bahwa kikir berjalan lurus ke depan tanpa ada posisi, tidak boleh ada posisi baik ujung maupun pangkalnya naik atau turun terhadap benda. Semuanya harus kita atur supaya ini berjalan secara seimbang lurus ke depan. Ya. Bentuk kikir dan penggunaannya. Ini adalah kikir segi 4 digunakan untuk mengikir bentuk segi 4. Ini adalah kikir bentuk bulat untuk mengikir bentuk bulat dan radius dalam. Sementara ini adalah kikir bentuk setengah bulat yang digunakan untuk mengikir bentuk setengah bulat dan radius dalam.
serta ada satu lagi kikir segitiga yang tentunya juga untuk mengikir bentuk-bentuk segitiga. Perawatan dan penyimpanan kikir. Nah, anak-anak, bagaimanakah kikir dirawat? Perhatikan bahwa setiap anak-anak selesai menggunakan kikir, gunakan sikat kikir untuk membuang bram-bram yang terselip pada alur kikir dengan cara menyikat searah alur tersebut, ya, pada kedua sisinya. Kemudian kikir itu disimpan, bisa disimpan dalam laci seperti ini, digantung seperti ini, atau ditempatkan khusus pada tempat seperti ini. Catatannya adalah tidak boleh saling ditumpuk. Oke. Alat berikutnya adalah gergaji tangan. Ini adalah bagian-bagian dari gergaji tangan, yaitu berupa daun gergaji dan sekang gergaji. Kemudian gambar selanjutnya adalah posisi badan saat gergaji. Intinya adalah sebetulnya sama dengan saat penyepian. Pada saat maju kita memberi tekanan, dan pada saat mundur kita hanya menarik tanpa ada tekanan terhadap benda kerja. Berikutnya adalah tap dan snake. Apa itu tap? Tap digunakan untuk membuat ulir dalam, khususnya pada ulir dengan lubang kecil. Tap ini dibuat dari bahan HSS atau high speed steel. Satu set tap terdiri dari 3, yaitu tap nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tap nomor 1 digunakan pada awal pemotongan. Kenapa? Karena ujungnya ada tirus sehingga kita bisa menempatkan baik di permukaan benda kerja. Tap nomor 2 kita lanjutkan, dan yang terakhir adalah tap nomor 3, di mana tap ini memiliki ulir yang penuh dari pangkal sampai akhir. Pengetapan. Benda kerja kita jepit pada ragum secara kokoh, ya. Kemudian ambil tap nomor 1, pasangkan pada pemegang tap, kemudian kita kerjakan pengetapan. Ingat, arah pengetapan lurus selalu, putar ke kanan. Bila mana ini telah melakukan pemakanan atau terasa berat dalam satu kali putaran, maka harus kita putar balik ke arah kiri setengah putaran saja. Gunanya apa? Untuk memutus bram yang terjadi, sehingga pisau itu tidak sampai patah. Lakukan itu sampai tap 1 selesai, lanjutkan dengan tap 2 dengan cara yang sama, kemudian tap nomor 3. Dan dalam setiap proses pengetapan, ingat kita harus selalu memberi pendinginan dengan minyak oli. Berikutnya adalah snake. Apa itu snake? Adalah alat pembuat ulir luar dari sebuah benda berbentuk bulat. Sama, dia dibuat dari baja kecepatan tinggi atau HSS. Ukuran snake bisa ada dalam inci ataupun dalam milimeter. Bagaimana langkah menyenai? Mari kita perhatikan. Nah, berikutnya adalah langkah snake. Bagaimana langkah snake? Yang pertama, bahwa diameter benda kerja kita kurangi 0,1 sampai 0,2 mm, lebih kecil daripada diameter nominal kulit. Okay. Kemudian masukkan snake pada pemutarnya, ikat benda kerja kuat-kuat pada ragum, tempatkan snake ini secara tegak lurus terhadap benda kerja juga. Kemudian tekan snake ke arah kanan dan sekali waktu putar ke arah kiri, ya, gunanya untuk memotong yang telah selesai dikerjakan itu sehingga pisau tidak terlalu berat. Kemudian ini kita kerjakan sampai di benda yang kita tuju selesai, ya, bagian yang kita selesai. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pelumas selama proses penguliran tersebut. Demikian anak-anak, kita telah pelajari alat peralatan di ruang kerja bangku, ya. Dan untuk selanjutnya anak-anak akan menyaksikan atau melihat video demo daripada proses penggunaan kikir pada ruang kerja bangku. Dan satu catatannya, jangan lupa
Setiap kita masuk bengkel selalu gunakan peralatan K3 atau keselamatan kerja yang sesuai. Di kerja bangku selalu kita gunakan baju kerja atau ketelpak, kemudian sepatu safety, dan bila mana diperlukan gunakan juga kacamata. Dan selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran tentang pengikiran tersebut. Situasi kerja di bengkel kerja bangku, di mana anak-anak bersiap melakukan pekerjaan proses kerja bangku. Alat-alat tangan yang keras, misalnya adalah palu dan kikir, diletakkan di sebelah kanan dari ragum, sementara alat-alat yang sensitif seperti alat ukur, penggaris, kita letakkan di sisi sebelah kiri dari ragum. Ini adalah pemilihan tinggi ragum seperti pada gambar. Siku diarahkan ke atas dalam posisi tekuk dengan kepalan tangan. Jika tekuan ini pas di atas dagu, maka itu berarti posisi telah sesuai dengan. Berikutnya adalah pengukuran awal dari benda, yang mana kita harus menganalisa job sheet, lembar gambar kerja, untuk pengecekan awal, penyesuaian pengerjaan dengan tumpuan awal untuk bidang-bidang berikutnya. Jadi harus betul-betul pengikirannya rata. Kerjakan terus dengan feeling penuh anak-anak ya. Maju kita tekan, mundur hanya bergeser tanpa tekanan. Berikutnya hasil dari pengerjaan bidang 1 kita cek menggunakan pisau perata, baik dalam arah memanjang benda, melintang benda, maupun dalam arah diagonal benda. Jika sudah tidak ada cahaya tampak antara permukaan benda terhadap permukaan pisau perata, berarti hasilnya telah bagus, rata. Pengerjaan bidang 2 yang tetapi terlebih dahulu kita akan melukis bidang tersebut menggunakan peralatan adalah penggores, kemudian penyiku, kemudian kapur tulis yang telah dibasahi. Labur permukaan dengan kapur yang telah dibasahi, kemudian ambil penyiku. Ingat, tumpuan penyiku adalah bidang yang telah selesai dikerjakan. Kemudian gores pada bidang yang hendak kita kerjakan sedikit saja dengan cara penggores dimiringkan 30 derajat terhadap garis yang hendak kita buat. Dilakukan pada keempat sisi bidang yang hendak kita kerjakan. Selanjutnya, hasil dari melukis bidang 2, kita berikan penitian. Miringkan penitik 30 derajat terhadap garis yang kita buat, kemudian tegakkan 90 derajat, pukul dengan tenaga yang secukupnya. Buat penitian ini di sepanjang garis gores sehingga pada saat mengerjakan kita melihat dengan jelas bidang-bidang batas garis kerja kita. Ini adalah hasil penitikan yang telah kita buat tadi secara teratur dan baik. Berikutnya adalah memasang benda kerja pada ragum. Pemasangan ini tidak boleh benda terlalu tinggi dari mulut ragum, atau diusahakan serendah mungkin terhadap mulut ragum sehingga pada saat pengikiran benda kerja relatif stabil ketika dikerjakan. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah proses pengerjaan bidang kedua. Perhatikan dalam setiap pengikiran posisi kaki. Seandainya poros ragum kita tarik sejajar ke arah kita, maka posisi kaki membuka yang kanan 30 derajat terhadap poros ragum dan yang kiri 75 derajat terhadap poros ragum. Pengerjaan selanjutnya adalah posisi tangan. Kita perhatikan, ibu jari tangan kanan menggenggam gagang ragum, ibu jari yang satunya yang kiri berada di ujung ragum, 4 jari yang lain rapat. Kemudian tekanan kikir terhadap benda kerja, baik di ujung kikir, di tengah maupun di pangkal adalah selalu lurus atau rata, tidak boleh menurun ataupun naik. Lanjut, ini adalah kita kikir secara menyeluruh bidang 2 tadi sambil kita berlatih tentang feeling untuk menjaga keseimbangan kikir ini. Perhatikan gerakan maju adalah mendorong dengan memberi tekanan pada kikir, artinya menyayat, sedangkan posisi mundur hanyalah bergeser tanpa tekanan.
tetapi kikir digeser ke samping. Dilanjutkan dengan hasil kerja cek bidang kedua menggunakan pisau perata baik dalam arah memanjang benda maupun melintang benda. Kemudian cek kesikuan dari bidang 2 terhadap bidang ke-1. Hasilnya bagus. Selanjutnya adalah penandaan pada bidang ketiga, merupakan pengerjaan lanjutan setelah bidang 1, 2, dan 3 selesai. Nah, perhatikan, kita tempatkan benda kerja pada ragum, kemudian kita ambil alat-alat penandaan kita berupa penyiku, leode, penggores, atau kapur yang telah dibasahi. Ingat, sebagai tumpuan adalah permukaan yang telah selesai kita kerjakan, yaitu pada bidang kedua. Nah, untuk pengambilan garis kita cukup sedikit saja itu, karena apa? Itu adalah bidang tumpuan ukur, jadi nanti akan kita kikir seperlunya saja asal dia rata, yang menjadi tumpuan ukur bagi bidang jarak di sebelahnya. Kita balik, kemudian kita beri kapur juga, dan kita lakukan penggoresan yang sama seperti yang telah kita kerjakan pada bidang yang dibaliknya. Lakukan dengan lurus, artinya garisnya harus lurus dan bagus sehingga jelas pada saat kita mengerjakan tersebut. Lanjut, ini adalah kita kikir secara menyeluruh bidang 2 tadi sambil kita berlatih tentang feeling untuk menjaga keseimbangan kikir ini. Perhatikan gerakan maju adalah mendorong dengan memberi tekanan pada kikir, artinya menyayat, sedangkan posisi mundur hanyalah bergeser tanpa tekanan, tetapi kikir digeser ke samping. Kemudian kita lakukan pengecekan kerataan pada bidang tersebut menggunakan alat-alat untuk mengecek kerataan, diantaranya adalah penyiku. Nah, bidang ini harus ikut terhadap bidang yang telah selesai dikerjakan sebelumnya. Kemudian juga pisau perata. Kita lanjutkan dengan penitian pada bidang keempat. Kita gunakan alat-alat penitik. Penitik bersudut 60 derajat atau penitik garis, kemudian palu ya. Tentunya pada bidang keempat ini juga kita ukur batasannya sesuai dengan permintaan dari job sheet atau gambar kerja. Ingat, penitikan kita miringkan dulu. Jika sudah, kita lanjutkan dengan pengerjaan bidang keempat sambil terus kita berlatih feeling untuk menjaga kerataan daripada jalannya kikir dan juga kestabilan daripada kekokohan kaki dalam menunjang pekerjaan pengikiran ini. Terus kita latih. Lanjut kita cek hasil kerja kita bidang 4 ini ya, menggunakan pisau perata yang kita tempelkan pada permukaan benda kerja maupun menggunakan penyiku. Penyiku ini bidang kerja kita siku terhadap bidang lain yang telah kita selesai kerjakan, yaitu bidang ke-1 dan bidang kedua maupun bidang ketiga. Ini pisau peratanya, baik dalam arah memanjang maupun dalam arah melintang dari benda kerja yang kita kerjakan. Cek kerataan bidang 4. Berikutnya adalah penandaan pada bidang kelima. Kita taruh pada ragum, kemudian kita buat penandaan. Ini sebenarnya pengulangan juga pada penandaan bidang yang telah selesai kita kerjakan yang tadi, mirip ya. Kita tinggal mengulang, kita ambil garis ukurnya, kita lapor dulu menggunakan leode ataupun kapur basah, kemudian kita ukur dan kita tarik garis pada bidang tersebut menggunakan penyiku. Tumpuannya adalah bidang yang telah selesai dikerjakan dan penggores. Demikian pula hal yang sama akan kita lakukan pada bidang di baliknya. Kita menggunakan alat yang sama, kapur tulis yang telah dibasahi atau leode, kemudian penyiku dan penggores. Lakukan dengan ketelitian
perhatian supaya batas penandaan itu dapat kita lihat dengan baik untuk kemudian kita beri penelitian terhadap garis-garis tersebut seperti pada bidang yang lain. Nah, ini adalah pengerjaan pada bidang kelima ya, kita lakukan sambil terus kita berlatih feeling kita supaya hasil pemikiran kita lurus. Perhatikan kekuatan tumpuan di kaki dan juga gerakan tangan yang dijaga untuk tetap lurus dan stabil. Ini adalah kita cek hasil pengerjaan kita di bidang 5 tadi menggunakan pisau berata, kemudian baik ke arah memanjang maupun ke arah melintang benda, kemudian juga menggunakan peniku. Nah, harus siku bidang 5 ini harus siku terhadap bidang ke-1, bidang kedua. Nah, berikutnya anak-anak, ini adalah pengerjaan bidang ke-6 atau pengerjaan bidang terakhir, yaitu bidang rata. Kita kikir secara kikir menggunakan teknik mengikir bidang luas, sama seperti halnya kita mengikir pada bidang ke-1 tadi. Tetap perhatikan ya jalannya kikir untuk tetap lurus menuju depan. Nah, lanjut kita cek bidang ke-6 kita tadi menggunakan pisau perata, tidak ada pertemuan atau tidak ada cahaya tampak pada pertemuan permukaan benda terhadap pisau perata dalam arah memanjang, melintang ataupun diagonal benda, berarti permukaan telah rata. Juga kita cek kesikuan terhadap bidang-bidang yang lain, yaitu bidang ke-5, ke-4, ke-3, dan ke-1 terhadap bidang yang kita ukur, yaitu bidang ke-6. Hasilnya telah siku dan rata. Selanjutnya kita akan melakukan crossing yang kita kerjakan pada bidang ke-1 maupun bidang ke-6. Kita ambil busur derajat, kita tarik bukaannya 45 derajat. Kita hanya akan memakai satu sisi bidang sebagai tumpuan untuk menarik garis, baik pada saat menarik garis ke arah kanan maupun crossnya yaitu ke arah kiri ya, seperti tadi itu. Kita tarik untuk garis 45 derajat ini. Nah, kemudian kita buka busur derajat dalam arah kebalikan, kita tarik garis-garis yang berlawanan atau cross terhadap garis yang pertama, masih menggunakan tumpuan yang sama dari yang kita tarik ke satu tadi ya, lakukan terus ya, lakukan sampai penarikan garis ini 6 ini maupun sisi 5 ya crossingnya. Tidak ada pertemuan cahaya pada permukaan bidang benda terhadap pisau perata, berarti hasil pemikiran crossing kita juga telah bagus. Juga kita cek kembali dengan menggunakan peniku baik terhadap sisi bidang ke-1, 2, 3, 4 maupun bidang ke-5. Harus betul-betul kita pastikan siku pada permukaan benda yang kita kerjakan.